Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Berjumpa lagi bersama Ibu Ayu Landari di mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 12. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai masa Orde Baru. Nah, dalam pembuatan video pembelajaran, Ibu bekerja sama dengan Bapak Samlani Ibrahim MPD. Baiklah, apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa beri nama dan kelas. Selamat belajar, tetap semangat. Sampai berjumpa lagi pada materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orde Baru. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai struktur dan sistem politik pada masa Orde Baru. Di sini Ibu akan menjelaskan dulu mengenai menjelang Orde Baru, di mana yang pertama adanya gerakan 30 September menurut didalangi oleh PKI dan demonstrasi dari berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Front Pancasila serta Tripura, pembubaran PKI, pembersihan kabinet di Mikora, turunkan harga barang, dan Super Smart, surat perintah 11 Maret 1966. Implementasi amanat Super Smart yaitu pengukuhan tindakan pengembangan Super Smart yang membubarkan PKI dan ormasnya menurut TAP MPRS nomor 4 dan nomor 9 garis miring MPRS garis miring tahun 1966. Pelanggaran paham dan ajaran komunisme atau Leninisme di Indonesia menurut TAP MPRS nomor 25 garis miring MPRS garis miring 1966, serta pelurusan kembali tertib konstitusional berdasarkan Pancasila dan tertib hukum menurut TAP MPRS nomor 20 garis miring MPRS garis miring tahun 1966. Peralihan kekuasaan pada tanggal 3 Februari 1967, DPR GR yang menganjurkan kepada Soeharto untuk melaksanakan sidang istimewa, sehingga pada 20 Februari 1967, Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto. Nah, ini dia ya anak, penyerahan kekuasaannya. Sini ada langkah awal Orde Baru, di mana mengoreksi total penyimpangan yang dilakukan Orde Lama, penataan kembali seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menyusun kembali kekuatan bangsa guna tercapainya stabilitas nasional. Stabilitas dan konsolidasi ekonomi. Pelita atau pembangunan 5 tahun, masuknya lembaga keuangan seperti IMF dan World Bank, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing atau PMA, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang penanaman modal dalam negeri atau PMDN. Stabilitas politik, salah satunya melaksanakan pemilu tahun 1971 yang diikuti 10 partai lainnya, di mana Golkar menjadi pemenang pemilu, dan melakukan fusi partai atau penyederhanaan partai politik setelah pemilu 1971. Dwi fungsi ABRI, selain menjaga keamanan dan ketertiban tentara, juga berhak mencampuri urusan negara. Adanya penataran P4, yaitu pedoman, penghayatan, dan pengalaman Pancasila dengan ketetapan MPR nomor 2 1978. Kebijakan bidang sosial dan budaya, pembatasan terhadap warga etnis Tionghoa, program NKK atau BKK, yaitu kontrol ketat dari pemerintah terhadap kehidupan dalam kampus di seluruh Indonesia agar mahasiswa tidak turut campur dalam politik praktis, serta SK Mendikbud nomor 045 7 garis miring 0 garis miring 1990 tentang pola pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan di perguruan tinggi. Normalisasi politik luar negeri, yaitu kembali menjadi anggota PBB sejak tanggal 28 Desember 1966, mengakui kemerdekaan Singapura pada tanggal 2 Juni 1966,
Normalisasi hubungan dengan Malaysia ditandai dengan perundingan yang bertempat di Bangkok tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1966, dan di Indonesia menjadi prakarsa ASEAN yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967. Perkembangan ekonomi setelah berhasil memulihkan keamanan, kemudian pemerintah melaksanakan pembangunan nasional jangka pendek dan jangka panjang melalui pelita yang tidak lepas dari trilogi pembangunan. Nah, ini ada trilogi pembangunan, yaitu yang pertama, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan yang ketiga, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Bidang pertanian, yang pertama, pembukaan lahan pertanian baru, yang kedua, mekanisasi pertanian, yang ketiga, penggunaan pupuk baru, dan yang keempat, mencari metode yang tepat untuk pemberantasan hama. Pada bidang industri atau pertanian, yaitu industri pengolahan hasil tanaman pangan, industri pengolahan hasil perkebunan, industri pengolahan hasil perikanan, industri pengolahan hasil hutan, industri pupuk, industri pestisida, dan industri mesin dan peralatan pertanian. Bidang industri non pertanian, di sini ada 6 ya anak. Yang pertama, industri semen, industri pertambangan, industri perakitan kendaraan bermotor, industri elektronik, dan industri kapal laut serta industri kapal terbang. Kelemahan ekonomi Orde Baru antara lain, pertumbuhan ekonominya nyatanya tidak disertai dengan pemerataan ekonomi sehingga menimbulkan kesenjangan sosial. Lemahnya kualitas pengusaha nasional, arus modal asing yang begitu besar mempengaruhi arah kebijakan politik dan ekonomi, serta korupsi, kolusi, dan nepotisme itu adalah kelemahan dari Orde Baru ya, kelemahan ekonominya ya anak-anak. Peristiwa Malari tahun 1974, di mana oleh pemerintah saat itu Malari dicitrakan sebagai konflik politik yang sempit, yaitu ketidaksadaran politik masyarakat dan menenggelamkan apa-apa yang sebenarnya mendorong peristiwa Malari. Nah, ini dia demonstrasi mahasiswa. Model asing ya, demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa. Pasca Malari 1974, di mana Presiden Soeharto membentuk blok kekuasaan negara, menyingkirkan lawan-lawan politik, melakukan penertiban dan pemulihan kembali keamanan melalui penetapan peraturan perundang-undangan, serta bersikap represif atau keras terhadap siapapun yang menentang kebijakannya. Konflik masa Orde Baru, yang pertama peristiwa Malari 1974, petisi 50 tahun 1980, dan peristiwa Tanjung Priok tahun 1984. Anak-anak, ini juga ada peta konsepnya ya anak-anak, dari Orde Baru menuju reformasi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru, yaitu awal pemerintahan Orde Baru, pembangunan nasional, dampak revolusi hijau, industri pada kehidupan masyarakat. Nah, lahirnya reformasi ini nanti kita pelajarin ya setelah pembahasan atau pembelajaran Orde Baru ini selesai, baru kita masuk ke reformasi ya. Seperti lahirnya Orde Baru, reformasi, faktor-faktor munculnya tuntutan reformasi, proses runtuhnya Orde Baru dan berkuasanya pemerintahan reformasi, perkembangan masyarakat pada masa reformasi, perkembangan politik setelah perkembangan politik setelah 23 Mei 1998, serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di berbagai daerah. Nah, ini salah satu peta konsepnya kita akan pelajari ya anak-anak. Di sini faktor-faktor kejatuhan Orde Baru, yaitu dengan krisis multidimensi, krisis ekonomi, krisis politik, kepemimpinan, peran militer, dan peran masyarakat. Nah, di sini ada lahirnya Orde Reformasi, yaitu pada tanggal 12 Mei
1998 peristiwa Semanggi, 21 Mei 1998 di mana Presiden Soeharto mengundurkan diri dan B.J. Habibie menjadi Presiden RI. 7 Juni 1999 pemilihan umum, 20 Oktober 1999 adanya di mana Presiden Abdurrahman Wahid dilantik menjadi Presiden RI yang keempat, dan 19 Agustus 2021 Megawati dilantik menjadi Presiden RI yang kelima. Situ lahirnya Orde Reformasi. Proses runtuhnya Orde Baru dan berkuasanya pemerintah reformasi. Di sini tuntutan reformasi, demonstrasi di jalan-jalan, Presiden Soeharto mengundurkan diri, Wapres B.J. Habibie menjadi Presiden RI, kebijakan Presiden B.J. Habibie, sidang istimewa 10-14 November 1998, pemilihan umum 7 Juni 1999 dan Presiden Abdurrahman Wahid menjadi Presiden RI yang keempat. Proses pengunduran diri Soeharto dan digantikan dengan Presiden B.J. Habibie yang mana masa pemerintahan B.J. Habibie dimulai kerjasama dengan Dana Moneter Internasional atau IMF, terjadinya referendum atas Timor Timur yang mengakibatkan berpisahnya tim-tim dari Indonesia, sempat tergoda meloloskan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya, melakukan liberalisasi atau pemberian kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan pencabutan undang-undang subversi. Itu masa pemerintahan B.J. Habibie. Dan sini masa pemerintahan Abdurrahman Wahid banyak bermunculnya gerak-gerakan separatisme yang berkembang di Aceh, Maluku, dan Papua. Banyaknya kebijakan Abdurrahman Wahid yang ditentang oleh MPR, DPR, terjadinya skandal Bulog dan Brunei, serta terhentinya pemeriksaan terhadap mantan Presiden Soeharto atas dugaan kasus korupsi, dan terjadinya berbagai kerusuhan dan peristiwa pemboman seperti kerusuhan Poso dan bom Kedutaan Besar Malaysia di Kuningan, Jakarta. Pemerintahan Abdurrahman Wahid juga banyaknya kekerasan antar etnis Dayak dan Madura di Kalimantan, penghentian bantuan moneter oleh IMF, pemberlakuan hari Imlek bagi etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa diberikan kebebasan sama seperti halnya warga negara lainnya. Dan tanggal 29 Januari 2001, ribuan demonstran berkumpul di gedung DPR MPR menuntut turunnya Presiden Abdurrahman Wahid. Nah, sampai di sini saja dulu materi yang kita pelajari. Sampai berjumpa lagi pada materi-materi berikutnya, yaitu kita akan bahas masa reformasi. Anak-anak, apabila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa tulis nama kelas. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.